Selamat siang, selamat malam, dan selamat ah, sore semua yang menonton video ini. Jadi, saya perkenalkan lagi, saya Riki Purnomo Bayuaji dengan NIM 2605012331208. Di sini akan membuat video part 2 gelombang tentang apa ya? Tentang grafik lah, sebuah grafik dari Fetch. Nah, di sini di video ini kita akan menggunakan data Fetch gabungan dari musim barat dan data intinya data gabungan itu. Nah, kita buka dulu ini dulu Excelnya. Jadi, oke, di sini ada tabel fetch. Di sini ada tabel fetch yang udah aku isi. Ini fetch gabungan dari musim barat tahun 2013, tahun 2013 kan. Nah, fetch-nya itu dari mana datanya? Nah, dari sini, fetch musim baru 2013. Nah, ini didapat dari eh, gambar lah intinya dari Google Earth Pro. Jadi, ini tuh semuanya nilai-nilai ini di sini Excel ini. Nah, ini ada rumusnya juga. Jadi, rumusnya ini adalah perkalian dari cos radian dari ini, arti 42 ini. Terus ini nilai dari fetch-nya, dari sudut fetch-nya. Terus ini dari fetch efektif itu dari perhitungannya itu sum dari nilai sudut ini dibagi dengan nilai sudut yang udah dihitung ini tadi. Nah, ini udah dapat fetch efektifnya. Nah, untuk sheet pertama kan udah. Nah, kita nanti di apa? Nanti isi sampai sheet terakhir. Nah, untuk sheet ini kemarin kan pada saat praktikum udah mengisi lah sebagiannya. Nah, dari sini kan tanggal 6. Eh, oh iya, kan saya itu sebentar. Saya itu kan dapat bagian tugas itu dari musim barat tahun 2013. Jadi Desember sampai Februari. Nah, Desember itu kan mulai dari tapi 2012 jadi mundur datanya itu sampai Februari tanggal 2013 itu berarti sampai tanggal 28 soalnya nggak bisa. Terus nanti tanggal-tanggalnya itu kita sesuaikan di sini sama di sini. Jadi kita buat tanggalnya ini kan pengaturannya gini dari pertama tanggal bulan di sini sampai 31, terus dilanjut sama dilanjut sama ini jadi lanjut bulan lagi sama otomatis ganti tahun kan Januari kan dari Desember Januari terus itu kan Desember sampai 31 terus Januari kan sampai 31 juga berarti ini sampai 31 juga di drag sampai bawah mana sih 31-nya sorry sorry. Nah ini 31 terus lanjut lagi sampai Februari tanggal 28, itu datanya sampai 361. Nah terus kemudian waktu ini waktu ini kan sesuai dengan data yang ada di pada saat download di apa ya CDS itu kan download datanya. Jadi datanya intervalnya dari 00, 06, 12, 18. Bisa gini kan. Terus di drag sampai bawah sampai Februari tadi. Nah, untuk derajatnya, derajat ini diambil mana? Jadi untuk derajat mana sih? Sorry, sorry. Ini gimana nggak guna ini? Jadi untuk derajat ini maksudnya dimasukin yang
data data arah angin. Jadi ini di drag ke bawah semua, kan ini sudut, maksudnya sudut kan. Di drag sampai bawah, kemudian di copy di sini. Kan tadi 235 datanya. 235, 09, 91. Terus di copy di sini. Terus kemudian arah, arah ini yang diambil itu mata anginnya, mata anginnya. Jadi ini arah tuh ini. Di drag lagi sampai bawah, kemudian dimasukin di sini di paste. Paste ini paste value ya, yang ini tadi. Terus ini kemudian UL knot itu apa? Yang di sini kan ULMS ada ketentuannya kan di sini UL knot. Nah, jadi maksudnya UL itu apa kecepatan dari M per S, kecepatan dari knot kan? Nah, nah data kecepatan ini di copy lagi sampai bawah 2,8, 2,8, terus di copy yang ke sini di yang M per S ini 3,8, 2,8 kan. Terus yang knotnya sampai di copy value ya. Terus ini yang knotnya itu ya ini dari 7,5 sampai bawah itu di copy semua. Terus di copy value di paste value di value di sini. Nah, untuk mendapat nilai terus RL UW ini nanti ada rumusnya semua. Nah, RL sendiri nanti didapat dari mana? Dapat dari interpolasi. Nah, interpolasi dari grafik ini, grafik yang sudah diberikan asisten. Betul nggak? Ini. RL itu dapat dari situ, perhitungan grafik itu. Nah, untuk perhitungannya itu kan, nah, di sini kita input dulu nilai dari UL-nya. Kita input dari sini UL-nya 2,8, 2,8, 4, 4,7. Oh iya, sorry. 3,8, 2,8, 4, 4,7. Jadi kan otomatis di apa namanya dibulatkan kan di sini kalau di sini tuh. Jadi di sini tuh dibulatkan sendiri. Jadi di sini diambil satu angka di belakang koma, nanti jadi ini ini di copy, terus di copy paste di sini sebanyak berapa nih data UL nih? Sebanyak sebanyak banyaknya. Sebanyak 361 berarti di sini 361 gitu. Nah, nanti dibuat kayak gitulah. Nanti pokoknya dihitung dulu ininya X-nya dapat berapa. Nah, oke, langsung aja kita buat apa ya pulpen dulu. Nah, buatnya itu nah, buatnya gimana? Buatnya itu nih, sorry. Nah, 3,9 ini 3,9 kan? Tuh. Nanti di ini apa namanya digambar di sini, ditarik garis dari sini 3,9, tarik ke atas, kemudian di ke bawah gini, terus tarik di sini, nanti dihitung lah. Nanti sebentar ya, contohin 1 sampai 2 gitu ya. Yang pertama 3,9. Bentar ya, 3,9. 3,9 kan di mana? Tadi di sini. 3,9 di sini berarti. Bentar ya.
Ini 3,9 terus 1,5 nih. Ntar ya. Nah, kalau udah di sini nanti langsung diisi 0,1. Terus nilai A ada di bawah 0,1. Nilai A-nya ada di rentang. Nilai A-nya kan ada di rentang ini 0, terus ini 5, terus ini C-nya ada di C-nya ada di 1,5, 1,5, terus ini D-nya ada di 2. Nah, 0,1, 0,1, 0,1 sampai D-nya D2. Ini. Nah, di sini kenapa dapat 0,1? Nah, 0,1 itu didapat dari mana? Nah, tadi kan udah di sini kan nih 3,9 tuh di sini tadi. Kita ada di sini 3,9, 3,9. Ntar ya, telepon, telepon, telepon. Nah, mana ya tadi bolpen dulu. Nah, oke, ini kan tadi 3,9 jaraknya dari sini 3,9 tarik ke atas, terus ditarik ke mana nih? Ke kiri. Nah, nanti kan nah jarak dari jarak X-nya itu dari mana? Kan nanti pertemuan ini kan pertemuan. Nah, jarak X-nya itu dari mana? Dari batas bawah sampai batas atas. Batas bawah sampai nilai tadi biru-biru tadi bolpen mini. Jadi batas bawah kan 1,5. Terus diukur 1,5 itu ke garis biru ini, garis yang baru itu tadi diukur. Oh, ternyata jaraknya 0,1. Nah, itu berarti nilai X-nya. Atau terus nilai A-nya dapat dari mana? Nilai A dapat dari ini sebagai A 0,5 astaga 0,5 sorry ini berarti A 0,5 sorry enggak. Eh, nol ding, nol 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 sorry sorry bener nol 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 tuh dari ini loh nol nol ini nol ini nol batas bawahnya nol nih sebagai A, B-nya itu batas sampingnya itu 5, terus 1,5-nya itu yang di sini tadi 1,5 2 yang atas jadi
Di sini sebagai A dan B, A, B di sini intervalnya. Di sini sebagai C dan D. Oke, itu ya. Nah, itu dibuat sampai dibuat sampai mana ya? Dibuat sampai bawah ini tadi. Sampai berapa tuh? 361. Nah, untuk rumus ini RL itu kayak interpolasi biasa. Nah, itu gimana? Nah, caranya itu tinggal E2 itu berarti kan di sini 1,5 ditambah buka kurung kan B2 di sini X-nya dikurangi C2 dikurangi A-nya otomatis terus dikali F2 nilai D dikurangi E2 dikurangi C diper D lagi eh sorry D ini nilai B ini dikurangi nilai C. Nah, itu rumusnya. Rumusnya seperti itu. Jadi rumus RL itu adalah nilai C. Nilai C itu biar jelas nilai C dikurangi buka kurung nilai X dikurangi A lagi dibuka kurung atau bentar ya. Sorry. Nah, ini jadi nilai C terus ditambah buka kurung nilai X dikurangi nilai A buka kurung lagi dikali nilai D. D yang mana? D ini dikurangi nilai C kurung diper kurung nilai B dikurangi nilai A. Oke, teman cakep. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai sampai grafik selanjutnya itu. Nah, selanjutnya kan 2,9. 9 di sini. Kan 2,9 kan berarti nol koma lima lima Nah, untuk yang ini, untuk yang selanjutnya itu kan 2,9 ya.
2,9 itu kan, 2,9 itu kan di sini berarti sebelahnya nggak sih? Iya, sebelahnya di sini. Ini kita tarik sampai ini, apa ya, lengkung ini, terus ke sana. Terus nilai X-nya dari mana? Dari batas bawahnya 1,5 ke nilai yang garis terbaru, diukur itu 0,7, masukin ke X-nya 0,7, nilai A-nya itu dari ini, dari 0 sampai gimana, 5, 0,5, terus nilai CD-nya ini dari 1,5, 2, oke, gitu aja. Nah, ini kan apa ya, kalau nungguin saya menggaris-garis itu kan lama, kita jeda ya, kita jeda aja. Oke, jadi di sini data interpolasi dari grafik apa namanya, rasio Vincent ini udah semua, after rasio Vincent ini kan. Jadi udah digambar dari nilai yang pertama ini, dari nilai yang pertama ini sampai nilai yang terakhir, sorry, sorry, di 361. Nah, untuk grafiknya sendiri, grafik interpolasinya itu seperti ini. Udah jadi kurang lebih seperti ini. Kalau yang mesti ada yang salah lah. Namanya juga manusia. Kayak gini mungkin bagus nggak, bagus nggak. Gini lah intinya. Kayak gitu intinya. Nah, dari grafik ini kita kita apa, dari oh ya, dari interpolasi ini kita dapat nilai ini, RL ini. Terus kita kopikan ke sini, copy aja. Kopinya copy value nggak sih? Terus UW. Nah, UW ini ada rumusnya juga. Sorry, sorry. UW ini ada rumusnya juga, rumus UW. Nah, untuk rumusnya sendiri, saya belum tahu ya. Lupa-lupa. Kita jeda lagi. Oke, tadi kan udah paste dari nilai RL dari sini. Nah, sebelum saya lanjut, ini kan nilai RL ini sebenarnya kurang akurat atau perhitungannya kurang akurat. Kenapa? Karena ini kan berdasarkan gambar tadi, berdasarkan gambar ini. Jadi gambar ini tuh bisa banyak miss-nya karena mungkin dari apa, dari penghitungnya itu kurang teliti ataupun dari segi marginnya itu beda-beda. Nanti tiap pengguna beda-beda. Jadi ini bukan jadi patokan data kayak gini tuh. Tapi yang pasti, ini merupakan metode yang disederhanakan lah. Jadi, oke. Ini nilai RL, ini copy kan tadi, udah di copy di sini, copy paste, di copy value. Habis itu kita di sini ketikkan rumus. Jadi di sini tuh dimasukkan rumus-rumus. Nanti, nah, rumusnya kayak apa? Nanti, Bentar. Lupa, lupa. Nah, untuk rumus UW itu sama dengan, ntar, G2 dikali F2. Nah, G2 itu sebagai apa? G2 itu sebagai nilai RL-nya, perbandingannya, perbandingan. Terus nilai F2 itu sebagai apa? Nilai F2 itu sebagai UL-nya, kecepatannya. Oke, kita, kalau udah gini, kita drag.
Terus nilai UA itu di mana? Nah, nah ya. Eh, gitu. UA sebentar ya. U, G2, V2. Oh iya. Nilai UA adalah sama dengan 0,71. Jadi nilai ini rumus ini udah ketetapan 0,71 dikali dengan buka kurung H2 H2 terus dipangkatkan 1,23 tutup kurung udah H2 itu nilai UI-nya tadi yang udah didapat dijadikan di 1,23. Oke, drop itu. Nilai fetch. Oh ya, fetch ini kan kemarin berdasarkan praktikum kata kakaknya, kata Pak asisten. Jadi fetch efektif itu di 200 kilometer. Jadi di atasnya itu udah nggak efektif, di bawah juga nggak efektif. Jadi 200 kilometer. Ketik 200. Ketik 200. Terus, nah tadi kan 200 kilometer. Berarti kalau dikonversi jadi meter itu 2000 ditambah 0,2. 200 kan jadi, turun ding. Kalau meter tuh 1 kilo. Bentar, bentar. Kilometer ya jadi meter ya. Berarti tambah 0,3 dong. 200.000 dong. 200 kan 1 kilonya itu ada 1.000 meter ya. Berarti 200 dikali 1.000. 200.000. 200 dikali 1.000 gitu aja lah. 1.000. Kan meter ya. 1 kilometer kan ada 1.000. Nah, eh, kok gini? Kalau pas sama dengan astaga. Nah, 200.000. Keduanya kita drag ke bawah. Nah, untuk nilai H0 itu rumusnya sama dengan 55,112. Terus dikali, mana kali? Terus dibuka kurung 10 pangkat min 4. 10 pangkatnya mana? Min 4, minnya mana? Min 4 tutup kurung dikali buka kurung kurung 2 kali deh. Nilai I2 ya. I2 itu berarti nilai UA-nya. UA kali K2 dipangkatkan 0,5. Terus tutup kurung 2 kali. Suruh pangkat 4. Terus cek lagi 5, 12, 4 dikali I2. I2 itu nilai UA-nya. Terus K2. K2 itu nilai fetch-nya udah meter. Sudah. Drag. Sudah sama dengan capeknya. Oi.
Untuk nilai TO-nya, mana sih? Nah, untuk nilai TO sama dengan 6,238 dikali buka kurung 1/4 - 2 pangkat 2 dikali buka kurung 2 kali I2 eh iya nggak sih? Oh, I2 dikali K2 kurung dipangkatkan astaga dipangkatkan 0,33 terus tutup kurung eh kurung berapa kali ya 10 ini sih iya sih udah ini doang udah dong. Nah, kalau udah nilainya gini baru kita lanjut lagi ke data selanjutnya. Aduh, banyak banget. Kita konekkan dulu data yang H0 di sini yang udah didapat ini, cakep ini. Terus kita, bentar deh. Ini sama dengan kita konekkan aja di H0. Data H0-nya konekkan T0-nya juga. T0, T0. Nah, tadi ke drag. Eh, nggak bisa, nggak bisa, kocak. Konekkan. Eh, bentar ya. Tabel angin H0 di bentar, ini tak kebawain copy ke tabel 4 kopinya yang link. Nah, udah short ini copy lagi ininya. Eh, eh, udah datanya banyak banget sih. Ada 361 ya. Ya, nilai ini, nilai berduanya ini kita copy paste value di sini, terus kita urutkan yang di blok. Oh iya. Oke, cara menghitung HS gimana? Yang pertama adalah sortir data H dan T dari nilai paling besar ke paling kecil. Kita sortir dulu data ini. Nah, caranya gitu gimana? Ke filter, terus ini pencet yang kan tadi dari paling besar ke kecil. Ini dah. Coba ya perbandingannya apa ya? Oh iya, udah Pak. Nah, ini kan nggak ada data yang abnormal. Alhamdulillah.
datanya juga sampai 361. Data paling kecil berapa ya? Ya paling kecil. Terus kalau udah hitung total jumlah dataannya, hitung jumlah, hitung total jumlah data. Ini dihitung satu, dua, tiga, empat. Kita drag sampai bawah. Nah, itu sampai berapa ya? Oh, ternyata sampai 300 doang. Nggak data. Nah, kalau udah, terus angka ketiganya itu kan hitung 33,3% itu berapa data. Jadi 33% dikali A sama dengan N. Jadi untuk mendapatkan N-nya itu kita lakukan pengolahan pengolahan. Nah, tadi pengolahan dengan cara gimana? Nah, ini kan udah ada rumusnya. Nah, data kita kan, dataku maksudnya, itu kan sampai berapa ya? 38, 68, 100, 300 sih kayaknya. Terus lo nih. Hmm, 160. Besarnya ini 360 dataku tuh. Berarti ini diganti 360 aja. Nah, ini udah dapat nilai N-nya. Terus nilai HS-nya itu gimana? Nilai HS itu kan, oh iya, ini eh, dibulatkan sih. Nggak mungkin 119 koma gitu kan. Bulatkan aja. Jadi 120 data. Jadi data di HS dan TS ini kita ambil data yang paling besar ke paling kecil. Eh, dat iya, data yang paling besar ke paling kecil sebanyak 120. Jadi 120 kita ambil terus taruh sini. Kita misal ya, data T sama ini bener nggak tahu 120. Nah, kelebihan. Nah, 120 kan, kita copy aja. Terus paste, apa ya? Ya paste value lah. Cek lagi, datanya udah bener apa belum. 30 kayak bener. Terus buat kolom lagi di samping kanan. Nah, kita itu rumus dari HS-nya. Gimana? Ini kan udah ada ketentuannya. HS adalah jumlah data N dari data tertinggi. Jadi jumlah data N ini, jumlah data dari 120 ini, dari data tertinggi ini, kan udah tadi. Berarti data ini sampai bawah. Sorry, 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 sorry. Lupa, kan jumlah kan, berarti kita ketikkan sum kurang data ini sampai bawah, terus kita tutup kurung lagi, dibagi dengan nilai N dari 120. Sorry, sorry. Nilai ini maksudnya.
Terus udah. Nah, hal itu juga dengan STS sama dengan Zoom. Eh, Zoom dari data ini set set dor. Terus buka kurung lagi di per data ini selesai. HS-nya ini, TS-nya ini. HS itu adalah berarti jumlah rata-rata gelombang lah. Jadi HS itu gelombang signifikan. Jadi gelombang signifikan itu gimana? Ini TS itu gelombang periode signifikannya. Udah seperti itu perhitungannya. Jadi saya jelaskan lagi. Yang pertama itu kan ada fetch. Fetch itu kan didapatkan dari itu tadi data olah Excel. Nah, olah Excel ini kan dapat dari mana? Ini dapat dari pengolahan data di Google Earth Pro. Nanti ini juga udah ada ketentuannya bagian sini. Terus nilai ini kan tinggal di cos radian dikali aja. Terus nilai apa ini dapatkan dari Google Earth Pro lah, gambar fetch itu. Terus panduannya ada di Windows. Kalau udah, mana ya? Terus, nah ini, nah data-data ini itu didapat dari mana? Didapat dari data olah data. Jadi data ini semuanya, ini rata-rata data dari download data dari CDS. CDS apa ya Pak? Dari website, dari website. Jadi udah data dari ini kan aku mesin barat tahun 2013. Tapi mulainya kan dari Desember, jadi 2012 sampai Februari 2023. Ini dia, ini derajat tadi dimasukin tadi yang data ini terus dimasukkan lah ini dapatnya ini terus interpolasi. Oh iya, di interpolasi tadi kan eh mungkin nilai ini sekali lagi bukan jadi patokan, pasti beda-beda tiap orang dan mungkin kurang efektif juga melakukan interpolasi. Jadi mungkin bisa menggunakan cara lain lah, saya nggak tahu caranya gimana. Nah, RL ini kan dimasukin sini buat jadi bahan lah. Nah, soalnya buat jadi bahan ini. Terus kalau udah ketemu semua, jadi jangan lupa di save, save ya. Terus kita tabel S4 tadi kan ini yang kita dapetin ini caranya gimana tadi dari di filter dulu dari paling besar. Soalnya tadi kan HS itu kan jumlah data dari yang tertinggi atau dari yang paling besar, jumlah dari 120-nya. Sudah. Terus ini hasilnya, fetch-nya. Udah sih itu aja. Mungkin sekian video dari saya. Mungkin kalau ada salah ataupun kurang jelas dalam menyampaikan video, saya mohon maaf terutama kepada PJ saya dan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Udah terakhir, Deng. Udah lembat, hentikan aja.